Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan keempat pada bab 1 semester 1 ini, Ibu lanjut dengan penjelasan operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan itu ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pengurangan dan penjumlahan, Ibu contohkan dulu untuk penjumlahan 2/4 ditambah 1/3. Ini jangan langsung dijumlahkan, tapi dirubah dulu penyebutnya. Penyebutnya disamakan. Untuk menyamakan penyebutnya berarti kita cari KPK-nya. Untuk 4, penyebut 4 dan 3 ini dicari KPK-nya jadi berapa? Ternyata 4 dan 3 ini dicari KPK-nya itu, hasilnya itu KPK-nya itu 12. 12, KPK-nya 12 berarti penyebutnya 4 sama 3 ini sama-sama 12. 4, penyebut 4 menjadi 12 itu dikali berapa? Ternyata dikali 3. Jika penyebut dikali 3, pembilang juga dikali 3. Nah, sekarang lanjut untuk yang penyebutnya 3. 3 menjadi, tadi penyebutnya yang sama itu 12 itu dikali dengan 4. Untuk 1 juga pembilang dikalikan dengan 4. Kita hitung. Udah dibuat sama-sama penyebutnya 12, yang atasnya pembilangnya kalikan 2 dikali 3 menjadi 6, 1 dikali 4 menjadi 4. Setelah itu penyebutnya jangan ditambahkan. Tetap penyebutnya menjadi 12, hanya pembilangnya saja yang ditambahkan. 6 ditambah 4 yaitu 10. 10/12. 10/12 itu bisa disederhanakan, yaitu sama-sama bisa dibagi dengan 2. 10 dibagi dengan 2 itu jadi 5. 12 dibagi dengan 2 itu 6. 5/6 itu hasil 5/6. Apa bisa disederhanakan lagi? Itu tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya nyampe ke 5/6. Jadi 2/4 ditambah 1/3 itu hasilnya 5/6. Kita lanjut untuk pengurangan. Pengurangan juga sama, penyebutnya harus disamakan dulu, pembilangnya baru bisa dikurangi. Untuk penyebut 3 sama 2 itu hasil KPK-nya itu yaitu 6. Hasilnya 6. Berarti untuk penyebut 3 menjadi 6 itu dikali 2. Begitu juga dengan pembilangnya dikalikan dengan 2. Sedangkan untuk penyebutnya 2 menjadi 6 itu dikali 3. Untuk pembilangnya juga dikali 3. Sekarang 2 dikali 2, 4. Dan 1 dikali 3 hasilnya 3. Baru pembilangnya bisa kita kurangi. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Penyebutnya tetap 6. Jadi 2/3 dikurangi 1/2 itu hasilnya 1/6. 1/6 tidak bisa disederhanakan. Lanjut ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Untuk perkalian ini tidak usah dirubah penyebutnya. Begitu juga dengan pembagian. Kita kalikan aja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 1 hasilnya jadi 2. 3 dikali 2 hasilnya jadi 6. Disederhanakan. Ini 2/6 bisa disederhanakan menjadi 2 dibagi 2 menjadi 1. 6 dibagi 2 menjadi penyebutnya 3. Jadi untuk ini disederhanakan jadi 1/3. 2/3 dikali 1/2 itu hasilnya 1/3. Ini hasil dari
penyederhanaannya. Untuk pembagian 2/5 dibagi 1/3. 2/5 dibagi 1/3 kita rubah dulu ke perkalian. 2/5 tetap kita tulis 2/5 dikali, pembaginya diubah dikali jadi perkalian, 1/3-nya kita ubah jadi dibalik, jadi 3/1. 1/3 itu dirubah jadi 3/1, baru kita bisa selesaikan. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. 2 dikali 3 6, 5 dikali 1 5, hasilnya 6/5. Ini bisa kita sederhanakan. 6/5 kita sederhanakan, 6/5, 6 dibagi 5 hasilnya 1 dan menyisakan 1 1/5. Ini hasil yang kita sederhanakan untuk 2/5 dibagi 1/3 itu hasilnya 1/5. Ibu lanjut untuk penjelasan keperluasan pecahan. Bentuk pecahan dirubah ke desimal, dan bentuk desimal atau bilangan biasa kita rubah ke bentuk baku. Untuk contoh bentuk pecahan bisa dirubah ke desimal. Misal contoh ada pecahan 1/2. Kita rubah menjadi desimal. Kita rubah menjadi desimal itu jadi 0,5 dengan kita membagi, bisa dengan menggunakan bagi kurung. Dimana satunya itu 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Jadi dirubah menjadi 10. Untuk di dalam kurung 10 berarti untuk pembaginya itu dituliskan 0,5, baru 10 bisa dibagi 2 dan hasilnya 5. Maka 1/2 itu dirubah ke desimalnya jadi 0,5. Itu untuk contoh dari pecahan ke desimal. Dari bentuk bilangan ataupun bilangan desimal mau ke bentuk baku. Bentuk baku konsepnya atau diberlakukan bahwa untuk bentuk baku itu A bentuknya kali 10 pangkat N. A dikali 10 pangkat N. Untuk A-nya, untuk bilangan A-nya itu dimulai harus berlaku bilangan 1, dan untuk A-nya itu untuk bilangan A-nya itu kurang dari 1 atau sama dengan 1, dan tidak lebih dari 10. Jadi A-nya itu mulai dari 1 dan tidak lebih dari 10. Contohnya 1 bisa A-nya itu 1, sekian untuk desimalnya sampai dengan 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tidak bisa melebihi 9 untuk A-nya itu. Dikali dengan 10, selalu dikalikan dengan 10 dan pangkat. 10 itu dipangkatkan. Pangkatnya itu N-nya itu untuk N-nya itu bisa bilangan bulat, anggotanya itu N-nya itu bilangan bulat. Jadi bisa pangkatnya itu bisa pangkat 1, bisa pangkat positif, bisa juga pangkat negatif. Seperti contoh di sini 10 pangkat 1 itu sama dengan itu 10. Dan jika ada 10 pangkat 2 berarti itu sama dengan 100. 10 negatif 1 artinya itu 1/10 pangkat 1 atau 1/10 atau dari 0,1. 10 negatif 1 itu. Ini bentuk yang berlaku dalam bentuk baku. Jadi harus A kali 10 pangkat N. Nah, contohnya di sini ada pecahan 1/2. Tadi diubah ke desimal jadi 0,5. Mau dirubah ke bentuk baku. Dari 0,5 itu bentuk bakunya itu dari 5. 0,5 itu jadi
5 dikali 1/10. Hasil dari 5/10 atau 5 dikali 1/10. Artinya 5 dikali 1 10 pangkat 1. Bentuk bakunya itu jadi 5 dikali 10 negatif 1. 5 10 negatif 1. Itu dari bentuk baku 0,5. Jadi ingin dirubah bentuk A-nya itu kan tidak bisa lebih dari 9, yaitu dari 1 sampai 9. Nah, ini dari 0,5 dan tidak bisa kurang dari 1. Makanya 0,5 ini untuk ke bentuk baku kita rubah jadi 5. Jadi 5 dan ini jadi kali 1/10 pangkat 1 dan hasilnya 5 kali 10 negatif 1. Ini bentuk baku dari 0,5 itu 5 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ada contoh lagi. Misal dari bilangan biasa desimal dirubah ke bentuk baku. Di sini ada 620. 620 itu dirubah ke bentuk baku. Tadi A-nya berlaku. A-nya itu berlaku itu tidak kurang dari 1, tidak lebih dari 9 atau kurang 10. Tidak kurang dari 1 dan tidak melebihi 10. Di sini 620. Untuk ke bentuk bakunya berarti kita tuliskan 6,2 untuk A-nya didapat 6,2. 6,2 ingin menghasilkan 620 ini dikali berapa? Ternyata dikali 100. Nah, lalu kita bentukkan ke bentuk baku. Di mana bentuk baku itu A kali 10 pangkat N, berarti 6,2. 6,2 itu dikali 100 itu dirubah jadi 10 pangkat 2. Jadi bentuk baku dari 620 itu sama dengan 6,2 dikali 10 pangkat 2. Bagaimana bisa dipahami untuk materi hari ini mengenai operasi bilangan pecahan dan perluasan pecahan, yaitu pecahan desimal bentuk baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.